Hai Thinkers, kembali lagi bersama saya Arini di Watchbase. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial nih, teman-teman ya. Jadi pada waktu saya pertama kali masuk dunia kerja interior arsitektur, ini salah satu guru saya ini. Ah, Ya, silakan aduh. Bu Mei, perkenalan singkat. Iya, terima Iya, kasih Bu Arini untuk waktunya. Nama saya Mei, saya bergerak di bidang interior dan arsitektur. Alhamdulillah mulai tahun 2010. Ketemu Bu Arini tahun berapa ya kita ya, Bu, ya? 2000 iya itu awal-awal itu awal-awal kayaknya itu Bu, ya. betul sekitar Heeh, tahun heeh. itu. Kita udah ada 2010 2011 itu. heeh, kerjasama di beberapa Proyek, oke. project, ya alhamdulillah lah, memuaskan sekali. Ya itu tempat yang saya banyak belajar ya teman-teman. Jadi kali ini saya kepingin Bu Mei share nih. Jadi kita udah banyak ngomong tentang banyak UMKM, SDM itu masalah yang menantang nih teman-teman ya. Jadi kayak untuk menemukan tim yang tepat, terus untuk bisa berkembang itu kan menjadi tantangan bagi kayak setiap pemilik UMKM. Dan kalau dari Bu Mei nih, mungkin bisa cerita nih, selama ini tantangannya di SDM ini apa, Bu? Terutama kalau lewat magang, karena ternyata Bu Mei ini sudah menerima aneka magang. Coba Mhm, Bu gimana? iya terima kasih. Eee, kan pada saat kita menerima ini pada yang ngomong di awal ya, kita kan tidak bisa memilih siapa yang mau magang di kita, dari institusi mana. Nah kita udah pernah nih nerima dari SMK, Oke. kemudian beberapa kampus negeri dan beberapa kampus swasta. Pada prinsipnya nih ada hal yang cukup menarik ya, di mana, untuk pemilihan tempat magang ini kan memang sebetulnya untuk skala Surabaya mungkin karena keterbatasan institusi, itu mereka akhirnya melibatkan pihak lain, misalnya seperti guru dari pihak Oke. sekolah yang kenal dengan kita, Mhm. kemudian dari orang tua, saudara. Nah, di sini nih yang mungkin menjadi, apa ya, menjadi dilema sebetulnya juga, penerimaan magang ini kadang itu anak-anak ini tidak berusaha dengan sendiri, tapi melibatkan pihak lain. Akhirnya itu, "Ah, aku sudah diterima magang di sini, aman nih," kayak Karena gitu. tadi dari orang Iya, tuanya. dari orang tua, dari guru. Mhm. Jadi kalau dikerucutkan itu sebetulnya daya juang mereka untuk mencari itu dari situ aja udah kurang ya, Bu, Udah ya. tidak mendekati realita ya, Bu, ya Betul, berarti iya ya? jadi mengandalkan orang lain dalam memberikan mereka kesempatan. Ini yang akhirnya pada saat mereka diterima magang, effort effort apa ya ini, kalau ngomong daya juang ya, Daya lebih ke juang. daya juang karena mereka mendapatkannya relatif lebih mudah dalam tanda kutip, Lewat iya Bu. agak-agak nepotisme gitu ya? Agak-agak nepotisme itu membuat karakter mereka sendiri pada saat magang itu sudah terlihat, gitu. Jadi bukan oh karena itu bukan sesuatu yang didapatkan dengan perjuangannya mereka sendiri, jadi Betul, juga bukan kesempatan yang benar-benar dihargai, betul sekali. sehingga kayak kesempatan bekerjanya itu juga ya nggak semangat kerjanya kurang gitu Kurang, ya? iya. Padahal kan dalam, magang ini kan sebetulnya proses awal pembuktian bahwa mereka nantinya pada saat mereka memasuki dunia kerja itu udah siap semua gitu. Betul. Kalau pada saat magang ada kemudahan, itu menurut saya sih sebisa mungkin jangan. Sebaiknya mereka memang diberikan, apa namanya, fase di mana mereka mencari sendiri walaupun pihak kampus atau sekolah itu sudah mempunyai tekanan ya, untuk Mhm. bisa menyalurkan anak didiknya itu pada perusahaan A, B, dan C. Cuman sebaiknya Tetap di ada proses nah, perjuangannya tetap ada lah. Memang tujuan dari program magang itu tentu positif ya, kayak dari sisi sekolah maupun kampus itu kan kepingin anak-anak ini punya pengalaman nyata di dunia industri. mhm, Tapi pada waktu tadi, yang di-highlight kayak proses pencariannya ini, itu ya, kalau kita ingin mendekati dunia kerja, ya betul mereka harusnya memang berusaha mencari sendiri gitu, mhm, terus mengalami proses seleksi juga gitu. Jadi, kami di Whitespace memang juga sangat, encourage perusahaan-perusahaan itu ya, kadang kita kan merasa, "Oh, anak magang dititipin," gitu ya, itu kan
ya udahlah kayak, diterima aja gitu wis. Kadang Mhm. kan kalau kenalan sungkan mungkin menolak gitu ya. Nah itu, jangan asal terima juga ya. Jadi kita tetap Betul. harus menunjukkan kalau kita ada seleksinya, ada tugasnya, Setuju begitu setuju sih. Karena setuju. anggaplah itu seperti beneran rekrutmen. Jadi kayak menerima anak magang itu pun anggaplah itu seperti Anda rekrutmen yang, karyawan biasa gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi teman-teman mahasiswa maupun SMK ya, salah satu kendalanya mereka mungkin memang pemberitahuan mereka kapan magang dan prosesnya itu nanti seperti apa, itu tidak ada sosialisasi terlebih dahulu mungkin, Bu, ya. Jadi Oke. seharusnya mungkin mereka misalnya nih Iya. tahapan magang kalau kuliah mungkin di semester 5. Mhm. Seharusnya, sosialisasi itu udah mulai semester 3 apa aja yang harus Setuju. mereka Betul. persiapkan, kemudian bagaimana cara mereka, eee Membawa diri. membawa diri, kayak Mhm. gitu. Apa yang harus dilakukan sih, kadang karena proses pencarian magang yang sudah kita alami, rata-rata mereka, "Ibu ini minta tolong karena prosesnya harus jalan bulan depan." Iya, Nah, kayak industrinya juga ditodong sama betul sekolahnya gitu. betul. Jadi industri ini juga ditodong bagaimana siswanya untuk bisa segera mendapatkan tempat. Akhirnya kan kita juga ada ya karena kan kita juga mantan Ya kadang mahasiswa alumni kenal sama alumni, iya. dosennya. Nah, ini yang kadang itu memang untuk case-case tertentu ini jadi bukan terpaksa sebetulnya ya, tapi mau nggak mau lah ya. Itu saya setuju. Jadi persiapan harusnya jauh hari gitu. Karena kita sebetulnya kalau mau mencari kerja, masuk ke industri kan persiapannya juga panjang gitu Betul ya. Jadi betul. betul sih kalau katakanlah magangnya di tahun ketiga, itu ya sejak tahun kedua sudah dijelaskan Iya, sistemnya. sejak Terus kayak cara mencarinya di mana aja betul kalau mau cari sendiri, betul. begitu Cara kan. mencari ini yang seringkali mereka tidak paham, akhirnya harus dibantu dengan pihak lain. Iya. Yang mana pihak lain ini karena tidak ada kontribusi apa-apa ya, ya udah nanti lah last minute H-2 minggu harus mulai magang, akhirnya kita yang sebagai industri yang menyiapkan, apa ya, yang bergerak di bidang tersebut ya mau nggak mau ya kasihan juga kan, ya udah Mhm. oke. Kayak sekolahnya kalau memberitahu industrinya lebih awal kita Mhm kan juga enak ya, Bu, mhm sebetulnya ya. mhm mhm Kayak mhm. nyiapin sarana prasarana, terus kayak, projek apa yang cocok dialokasikan untuk anak yang kemampuannya gimana, itu kan Mhm bisa mhm. disiapkan dulu. Dari sisi skill nih, Bu, saya ingin tahu nih, Bu, ya. Jadi kalau tadi kan yang Ibu highlight daya juang. Kalau dari sisi skillnya gimana sebetulnya, Bu, teman-teman magang? Ini jujur agak menyakitkan ini. Waduh, nggak apa-apa, Bu. Apa adanya. Kan Ibu nggak cuma terima satu anak tuh, kayak Iya. cukup banyak dan dari aneka institusi juga. Ini Iya betul. gimana? Jadi, kalau dari sisi skill sebetulnya dengan kapasitasnya mereka di semester itu, kita harapannya di institusinya ini ya, di industri yang membutuhkan teman-teman magang ini kan kita tetap butuh ya, Iya. kita juga tetap butuh. Itu kadang itu tidak siap aja, nggak siapnya itu jadi pada saat mereka harus magang, itu secara nilai mungkin kemampuannya dianggap di atas kertas itu Nilainya A, ah, banyak nilainya A A-nya, nih, nilainya A, oke kita tertarik untuk mereka bisa menerima magang. dia. Tapi pada kenyataannya begitu kita running project kayak gitu kan, ya mereka ada kesulitan tersendiri. Kesulitan tersendiri itu ternyata secara konsep tidak se-A nilainya gitu. Teman-teman ya, ini sebetulnya termasuk, concern kita saat ini, itu bahwa industri itu banyak yang sudah tidak bisa percaya nilai kita. Apakah itu ijazah atau rapot ya kalau SMK gitu. Itu kayak, ya itu tadi, karena Mhm. kenyataannya kalau, "Oh ini nilainya bagus," tapi pada waktu dites beneran di industri, itu kayak, "Masa nilai A itu kok kemampuannya gini?" Gitu. Kayak ya di industri misalnya tadi, dinilai B-min atau bahkan kalau Mhm. asalnya B nilainya C-min gitu ya kan. Iya. Berarti, standar nilai di kampus atau di sekolah itu tidak sama dengan kebutuhan industri. Iya, betul. Dan itu kita sempat di Bume diskusi dengan, Mhm. teman-teman yang dosen dan guru. Itu memang kadang mereka ini terjepit urusan akreditasi. Nah ini repot, kayak akreditasi itu seharusnya untuk menjaga kualitas pendidikan kita ya, malah jadi alasan anaknya jangan nggak dilulusin. Mhm mhm. Kayak nilainya kayak harus dinaikin gitu supaya akreditasinya bagus. Nah, itu yang membuat tadi, mungkin asalnya
dosennya menilai cemen memang, Oh tapi iya. karena harus kayak dinaikin semua ini supaya akreditasi bagus, ya sudah akhirnya dijadikan B gitu. Ya, Nah, akhirnya jadi nggak sesuai sama kebutuhannya industri itu tadi. Jadi iya. sebetulnya sih, sangat perlu sih kayak tim akreditasi pendidikan di Indonesia ini mungkin harus mengevaluasi Nah, cara harapannya begitu ya. cara akreditasinya ini ya, Iya. supaya nilainya, sekolah dan kampus ini benar-benar industri bisa percaya lagi, Mhm, gitu. iya setuju. Kalau untuk itu setuju. Perlu perlu banyak yang harus ditata ulang. Iya, apa yang salah gitu? Soalnya jujur ya teman-teman, kalau zamannya kami dulu, Aduh ini itu jadi ini nih, lumayan bisa dipercaya lah ya Bu ya, nilai kita ya ya Bu ya. lebih lebih begitulah ya kenyataannya. Tapi sekarang semakin lama itu semakin loh, kok begini gitu. Kalau dulu itu kita itu masih takut, aduh takut tak lulus itu masih ada. Terus ya kalau yang temen yang dapat A itu bener-bener paling cuman 10%, 20% dari seluruh kelas kan gitu kan. Mhm. Kalau sekarang mungkin 50%. Iya betul betul. Jadi ya repot gitu. Aduh aduh. Ya ya ya. Nah, terus Bu Mei, kalau misalnya dari sisi teman-teman yang butuh skill nih, jadi yang butuh Mhm kayak pertukangan kayu atau kan mhm Bu Mei di bidang interior berarti mhm kayak tukang bangunan atau mhm kelistrikan itu gimana? mhm. Apakah ada sistem pemagangan juga atau gimana biasanya dalam rekrutmennya ini tantangannya apa? Harapannya memang pada saat mereka bersekolah ini terutama yang SMK ya, yang memang dia langsung aplikasi langsung di lapangan, itu memang untuk durasi latihan, maksudnya pekerjaan lapangan selama sekolah itu mungkin lebih dibanyakin ya Bu, karena Hmm. vokasi ini kalau vokasi jadinya ke universitas ya, ke teman-teman yang SMK ini memang skill-nya masih secara teori juga ternyata. Vokasi tapi Ya diajarinnya iya skillnya iya iya teori. menurut saya masih kurang ya, masih Oke, kurang. Mungkin lebih lebih dibanyakin lah kayak gitu prakteknya gitu prakteknya kan. itu, karena Mhm. kita juga di beberapa kali itu menerima SMK pertukangan ya yang kayu ya, itu mereka pada saat eksekusi ya masih, "Oh lah kok ternyata masih jauh," kita juga mikirnya gitu. Jadi kita kok mending yang otodidak aja gitu. Nah kan ini akhirnya fungsi sekolahnya jadi yang kita harapannya dari industri ini kita bisa Menyerap menyerap lulusan ya, sekolah itu, heeh, itu jadi agak mikir-mikir lagi, berarti kita harus ngajarin lagi masih cukup banyak kayak gitu. Mungkin ditambah durasi prakteknya. prakteknya ya. Ya, jadi untuk sekolah vokasi kami encourage beneran prakteknya ditambah gitu ya. Mhm, Iya iya, setuju sih, Bu. Mhm. gitu ya. Iya. Nah, teman-teman untuk yang industri yang pernah mengalami tantangan-tantangan yang seperti Bumi ini gitu. Nah, itu kami di Whitespace ini, bisa membantu menjembatani dengan pihak sekolah, kampus gitu supaya, salah satu kuncinya itu memang penyelarasan kurikulum, Bu, seharusnya. Iya iya. Jadi itu sudah ada kayak peta besarnya sebetulnya dari pemerintah bahwa memang pemerintah itu ingin sekolah dan kampus itu kerjasama dengan industri dan kurikulum sekolahnya disesuaikan industri. Mhm Nah mhm. itu biasanya yang kami encourage untuk kedua belah pihak kalau misalnya ada yang cocok untuk dikolaborasikan itu adalah gurunya juga harus magang di industri. Setuju sekali itu Ya kan? saya, Karena 1000% deh. Karena kadang, oke kurikulumnya sudah disesuaikan, ternyata gurunya itu belum punya kemampuan yang cukup sesuai yang kurikulum itu ya. Akhirnya kejadiannya seperti yang Bumi bilang tadi loh, diharapkan sudah bisa pakai alat potong kayu, ternyata coba dijelaskan teorinya kayak pada waktu praktek anaknya masih Mhm. kagok-kagok loh. Iya betul Gimana betul. gitu lah, berarti memang gurunya harus bisa dong mengajarkan gitu. Jadi memang, menurut saya dari sekolah ya perlu menyediakan waktu supaya gurunya bisa benar-benar belajar di industri, istilahnya guru yang udah lulus magang industri ya baru bisa mengajarkan kurikulum industri itu, Iya, gitu ya. setuju sekali. Nah itu teman-teman. Jadi untuk, sekolah-sekolah industri yang ingin punya kesempatan untuk bisa disambungkan, dikolaborasikan, bisa kontak dengan kita Whitespace. Nah dan tentu kita juga berharap tadi ya, standar pendidikan di Indonesia untuk akreditasi, terus untuk, supaya serapannya lebih banyak yang bisa beneran setelah magang tuh direkrut karena memang siap kerja, terus
semakin banyak. Dan teman-teman yang Gen Z, buktikan dong kalau sebetulnya kalian itu punya daya juang juga, nggak kalah Ya, dengan kami yang milenial atau bahkan yang boomers. oke. Semangat. Thank you.